Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang orientasi pada tindakan. Orientasi pada tindakan ini lebih cenderung kepada person-person atau orang-orang yang dalam berwirausaha itu dia lebih mementingkan pada tindakan ketimbang teori lah istilahnya gitu. Tapi tentu saja kalau secara akademisi tindakan-tindakan tersebut tidak terlepas daripada pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Ciri-ciri pengusaha, dia itu mampu mengambil keputusan dan bertindak cepat, tidak berpikir panjang tapi tepat gitu. Langsung bertindak dengan cepat. Orientasinya adalah PDCA, plan, rencana, do, check, and action. Dia bisa merencanakan, kemudian mengerjakan, dia juga mengecek, kemudian baru aksi, langsung membuat apa yang ada di pikirannya. Pengusaha itu mayoritas rata-rata menghindari yang namanya NATO. NATO itu no action talk only, tidak ada tindakan tapi hanya bicara aja gitu, kayak konsultan namanya atau apalah sejenisnya, tukang gosip gitu. Itu dia pengusaha itu menghindari itu. NATO, no action talk only. Kemudian NADO, no action dream only, tidak ada aksi tapi hanya bermimpi. Hasilnya apa? Visi dan karya seni, itu hasil dari mimpi. Tapi kalau pengusaha dia tidak menghindari itu. Mimpi bisa boleh, tapi dia lebih cenderung menghindari mimpi-mimpi yang terlalu panjang dan tidak ada ujungnya. Kemudian juga menghindari NACO, no action concept only. Kalau ini diterapkan oleh para pengusaha, yang dihasilkan adalah teori dan falsafah. So, bagi wirausaha cukup PDCA, plan, do, check, and action. Yang merencanakan, mengerjakan, melakukan checking, kemudian barulah beraksi untuk membuat usaha tersebut tanpa berpikir panjang. Jadi semua plannya itu singkat, terkonsep, sistematis, terarah, dan dilakukan. Itu ciri-ciri pengusaha dengan berorientasi pada tindakan. Jadi harus beraksi terus. Kalau kita dari sisi yang no action dream concept only, itu lebih cenderung ke akademisi. Jadi logika formal dan terlalu berhati-hati. Karena kalau dalam akademisi itu dia harus konseptual, terus harus metodologis, banyak perhitungan dan lain sebagainya. Jadi lebih cenderung ke NACO, no action concept only, itu akademisi. Jadi dia bermuatan ada tujuan, asumsi, kemudian hipotesa, barulah ada tes, pengumpulan data, barulah dia bisa mengambil sebuah keputusan. Seperti itu kalau konsep only. Ada 8 kebiasaan untuk orang-orang yang efektif. Pertama, proaktif.
proaktif berarti dia harus proaktif, aktif mengerjakan segala sesuatu, aktif mengerjakan apa yang dia inginkan, melihat sesuatu yang baru, langsung seketika membuat konsep di dalam otaknya, besokan langsung dikerjakan. Itu aktif dia, proaktif, jadi gerak cepat. Yang kedua, bermula dari ujung pemikiran, end of mind. Selanjutnya, dahulukan hal yang utama. Tadi yang kedua bermula dari ujung pemikiran. Ujung pemikiran adalah goal dari konsep yang dia pikirkan. Itu jadi yang dia pikirkan itu udah, untuk menempuh itu banyak proses-proses yang harus ditempuh. Yang ketiga, dahulukan hal yang utama. Hal yang utama di sini adalah ketika melakukan plan, ada banyak konsep atau ada banyak aspek, dan masing-masing memiliki keunggulannya masing-masing. Dan yang dilakukan oleh para pengusaha-pengusaha adalah dia mendahulukan hal yang paling utama di antara sekian banyak masalah, misalnya sekian banyak rencana, misalnya hal yang utama akan lebih didahulukan. Berpikir menang. Yang kelima, memahami untuk dipahami. Jadi saling memahami. Yang keenam, sinergi. Dengan sinergi di sini sinergi dengan berbagai aspek, yang mulai dari mitra, konsumen, manajerialnya, dan lain sebagainya. Menajamkan ketahanan, fleksibilitas, dan kekuatan. Ketahanan ini ketahanan di bidang apapun, mulai dari ketahanan sistem, ketahanan manajerial, ketahanan finance, dan lain sebagainya. Yang penting judulnya tahan terhadap serangan. Menemukan keunikan dan membantu orang lain untuk menemukannya. Yang pertama, proaktif. Mengambil inisiatif untuk bertindak, bukan menunggu atau berwacana. Jadi langsung mengambil inisiatif untuk bertindak. Tidak ibaratnya itu tidak ada wacana di dalam kehidupannya. Selalu inisiatif, tindak, inisiatif, tindak. Lebih kepada aksi. Mengambil tindakan sebelum sebuah kejadian yang tidak dikehendaki muncul. Jadi gini, ini fungsinya intuisi ya. Semua manusia memiliki intuisi, dan intuisi itu dalam hal ini dia sebelum kejadian yang dipikirkan itu terjadi, dia sudah mengambil tindakan lebih dulu gitu. Misalnya contoh, sepertinya besok kalau tidak melakukan ini nanti akan menurun hasilnya, misalnya seperti itu. Nah, sebelum besok itu terjadi, sudah dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi apa yang dia pikirkan. Itu intuisi. Agar mempunyai intuisi itu adalah mematangkan panca indera dengan pengalaman. Menajamkan intuisi, memperbanyak pengalaman apapun itu, bukan hanya pengalaman intelektual saja, pengalaman akademis saja, tapi pengalaman yang non akademis itu mampu menajamkan intuisi.
apapun lah, semua pengalaman itu bisa menanyakan intuisi. Nah, dia juga bisa memaksimalisasi dan optimalisasi penginderaan dengan pengalaman lapang. Yang kedua, sinkronisasi pikiran. Yang keenam ini indera keenam diaktifkan. 4 adalah action. Dia terus diasah itu. Kemudian penginderaan manusia tingkat 4 merupakan tahap tertinggi, tahap penerapan pengetahuan dengan kebijakan. Kemudian kebijakan membuat kepemimpinan seseorang lebih dari sekedar pemimpin biasa. Selanjutnya, hidup dengan kejelasan tujuan. Untuk menjadi seseorang yang berorientasi pada tujuan, maka lakukanlah dalam hidup Anda langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tetapkan tujuan akhir. Misalnya tujuan akhir Anda dalam hidup itu apa? Misalnya akhir ingin bahagia, berakhir ingin sehat, ingin kaya, ingin apa ya? Ingin bermartabat misalnya, atau ingin apalah, terserah, sejahtera dan lain sebagainya. Itu tujuan akhir. Tetapkan tujuan itu, dipin di otak kalian, dipin, catat semua. Tentukan hal-hal kecil yang mencapai tujuan tersebut. Misalnya langkah-langkah dalam mencapai tujuan yang tadi dipetakan itu di apa ya, di breakdown atau dipetakan dengan jenjang waktu. Misalnya untuk mencapai hasil sekian, berarti dalam sekian tahun saya harus melakukan A. Nanti tahun berikutnya melakukan B, C, D, dan seterusnya itu. Yang ketiga, perhatikan setiap kemajuan yang sudah dicapai. Misalnya melakukan evaluasi, lalu berevolusi, pindah usaha, merekrut manajer, memperbaiki proses produksi. Jadi harus diperhatikan setiap kemajuan yang sudah dicapai. Adanya evaluasi dalam setiap kegiatan. Saat dapat mencapai goal, raihkanlah bersama karyawan atau keluarga. Ini konsepnya sedekah. Kalau mencapai hasil atau laba yang lebih, ada baiknya disedekahkan. Kemudian pikirkan tujuan-tujuan baru yang lebih matang. Yang ketiga, dahulukan hal yang utama. Jadikanlah kebiasaan ini berkaitan dengan sikap yang mengedepankan prioritas. Bisa membedakan antara yang urgen dan penting. Jadi mana yang mendesak, mana yang penting. Jadi kalau urgen itu berarti dia mendesak, dan kalau penting itu membutuhkan perhatian yang besar untuk dilakukan. Apapun itu, ada yang mendesak, ada yang penting, itu harus diprioritaskan. Berikan waktu lebih untuk bekerja dengan perencanaan, mengembangkan hubungan, memanfaatkan peluang-peluang, dan recharge pengetahuan. Empat tadi, berpikir menang. Berwirausaha pada dasarnya adalah berupaya untuk memenangkan kehidupan. Memenangkan, ibaratnya itu apa ya? Seperti perlombaan lah. Jadi hidup itu harus mencapai sebuah kemenangan. Dan tergantung dengan cara apa kalian mencapai kemenangan itu. Mau dengan cara yang buruk kah atau cara baik kah, itu masing-masing
punya konsep sendiri-sendiri. Jadi begini, jika saya menang, Anda kalah atau rugi, saya hanya menang sekali saja. Tapi jika saya kalah, Anda menang, Anda hanya bisa menang sekali saja. Tapi jika saya kalah dan Anda juga kalah, buat apa kita teruskan kerjasama ini? Tapi jika saya menang, Anda juga menang, kita akan berjalan beriringan, saling perbaiki, kekal abadi. Jadi itu yang dimaksud dengan konsep berpikir menang. Jadi sama-sama menang. Kalian menang mendapatkan untung, konsumen menang mendapatkan kepuasan, mitra kerjasama menang juga mencapai target. Itu yang dinamakan menang. Jadi sama-sama menguntungkan, tidak saling merugikan. Kalau mainnya merugikan berarti udah masuk pada konsep bertahan, rugi merugikan orang gitu. Tapi janganlah. Yang kelima, memahami untuk dipahami. Seorang wirausaha haruslah memiliki keterbukaan, open mind. Dia bisa mendengarkan, tidak cepat menolak, berargumentasi atau melawan atas apa yang didengar dari pihak lain. Jadi lebih menurunkan egonya ketika konsumen memberikan saran misalnya, itu lebih kita dengarkan. Meskipun banyak pendapat-pendapat yang menurut kita tidak relevan, tapi lebih baik menurunkan ego terlebih dahulu, itu lebih utama ketimbang mengedepankan ego. Selanjutnya, kebiasaan mendengarkan dan memikirkannya. Seseorang pengusaha itu dia lebih banyak mendengarkan masukan-masukan daripada dari orang-orang di sekitarnya, dari orang-orang pebisnis lainnya, dari yang lainnya lah. Dia lebih cenderung mendengarkan dan memikirkan apa yang selama ini didengarkan. Jadi ada yang mengatakan seorang pengusaha itu dia setiap hari memikirkan usahanya. Di setiap tidurnya selalu memikirkan usahanya. Itu ibaratnya kasarnya seperti itu. Pengusaha itu. Kemudian ada usaha menempatkan diri kita pada posisi orang lain. Ada kalanya pengusaha itu menempatkan posisi sebagai pengusaha dan juga menempatkan posisi sebagai konsumen. Jadi bisa menempatkan posisi. Kemudian sinergi. Seorang wirausaha harus mencari sinergi, yaitu suatu total yang lebih besar dari penjumlahan elemen-elemen tunggalnya. Nah, sinergi ini efektif sangat bergantung pada komunikasi. Tadi saya katakan saling bersinergi itu mendengar, merespon, kooperatif. Jadi carilah rekan usaha yang saling melengkapi, yang berorientasi pada sinergi untuk bisa bekerja sama. Cari rekan. Kalau tidak ada ya cari lagi, cari baru gitu aja. Pada pusing kan. Yang ketujuh, menajamkan ketahanan. Upaya yang dapat dilakukan adalah berikan makanan pada spiritual Anda, makanan pada jiwa. Jangan lupakan agama, itu harus dikedepankan.
hidup yang seimbang. Hidup seimbang, membangkitkan semangat atau merecharge, atau mendengarkan musik, atau refreshing gitu, untuk menajamkan ketahanan dan fleksibilitas. Jangan pernah takut menghadapi kesalahan kecil. Kesalahan kecil apapun harus dihadapi dan harus diselesaikan. Jangan lari dari masalah. Kemudian temukan keunikan pribadi dan bantulah orang lain menemukannya. Dari perilaku efektif menjadi luar biasa, mulailah dengan menemukan atau mengenali keunikan diri sendiri. Mungkin ini bisa dilakukan seperti ngaca sendiri. Saya bisa apa, interest saya kemana, bla 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 segala macam. Itu harus kenal dengan diri sendiri, potensi yang dimiliki apa. Jadinya kalau sudah mengenali diri sendiri itu lebih mudah untuk menghadapi segala sesuatu. Ada beberapa elemen di sini. Yang pertama adalah jiwa, yang kedua ada pikiran, dan yang ketiga ada tubuh. Tadi jiwa untuk keseimbangan ya, spiritualnya harus ditajamkan. Pikiran harus terbuka, open mind. Banyak masukan-masukan ilmu pengetahuan, banyak mendengar, banyak memikirkan. Kemudian tubuh harus fit untuk bisa melakukan aksi berwirausaha. Ya, itu beberapa dari materi orientasi kebijakan. Jika ini ada yang tanyakan bisa komen di bawah ya. Untuk pertemuan kali ini sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.